Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2501. Tang Zichen hampir beberapa detik lagi, sementara sisanya, yang sebagian besar belum melihat melalui permainan catur sebagai lawan dari cara mendaratkan bidak mereka telah memberikan jawaban mereka. Benar, angin dan awan tipis, 1 poin. Tuan rumah tersenyum tipis. Semua orang memandang Tang Zichen dengan enggan, tidak menyangka pelajar baru ini akan mengejutkan mereka. Pertanyaan kedua. Sebuah permainan catur baru muncul dalam kehampaan. Tuan rumah mengambil bidak catur ungu. Tang Zichen langsung melaporkan jawabannya posisi penanda 0015. Benar. Begitu saja, ada 60 pertanyaan berturut-turut, yang semuanya Tang Zichen adalah orang pertama yang menjawab dan dengan benar. Semua orang tercengang, tidak dapat mempercayainya. Beberapa orang baru saja meragukan kekuatan Tang Zichen, tetapi sekarang tidak ada yang berani meragukannya. Tuan rumah berkata, Wind Lightning, kamu yang pertama menyelesaikan 60 poin, kamu sudah maju, tidak perlu mengambil jawaban, tunggu dengan tenang dan segera bermain melawan yang lain. Bagus. Tang Zichen mundur. Hanya ketika Tang Zichen mundur barulah mereka memiliki kesempatan untuk membalas. Beberapa jam kemudian. Baiklah, 10 anggota permainan telah ditetapkan, sesi kuis ditutup. Di bawah ini, silakan minta 10 orang yang memenuhi syarat untuk naik ke panggung, dan kami akan mengadakan permainan 2 arah. Tang Zichen berjalan ke atas panggung. Tolong, kalian bersepuluh, ambil undian untuk masing-masing, dan tarik siapapun yang ingin kalian lawan. Tang Zichen menggambar seorang pria bernama Mao Yu. Tolong. Tang Zichen membentak Mao Yu. Tolong adikmu, aku tidak akan membiarkanmu membuatku keras meskipun kamu membentak dengan cepat, tapi itu berarti kamu cepat. Permainan nyata tidak ada batas waktu, kecepatan tidak berguna. Oh, tolong, mari kita lihat di tangan, kata Tang Zichen. Keduanya segera mulai. Mao Yu meletakkan benih terlebih dahulu. Tang Zichen mengikuti. Namun, Tang Zichen mengambil semua yang ditawarkan Mao Yu di matanya. Bahkan sebelum Mao Yu jatuh, Tang Zichen telah menebak di dalam hatinya banyak pilihan untuk kejatuhan Mao Yu, dan setiap kali Mao Yu jatuh itu berada dalam pandangan jauh ke depan Tang Zichen. Begitu saja, 50 anak laki-laki kemudian, Tang Zichen mengepung Mao Yu sampai mati. Baru pada saat itulah Mao Yu menyadari bahwa tidak ada satu tempat pun baginya untuk jatuh, semuanya diblokir. Ini tidak mungkin, ini hanya 50 kapal selam. Mao Yu berkata dengan bodoh. Sebanyak 12.000 benteng, hanya turun 50 benteng dan dia kalah. Terlalu ironis, bukan? Tang Zichen tersenyum, Mao Yu, kamu sudah kalah. Tidak mungkin, aku sudah dikenal sebagai jenius catur ilahi sejak aku masih kecil, aku tidak mungkin kalah setelah hanya 50 bidak, tidak, pasti kamu mempermainkanku. Mao Yu mendesis. Deru di sini segera menarik perhatian semua orang. Perasaan ilahi semua orang menyapu dan mereka semua menjadi pucat, terlalu cepat untuk memblokir Mao Yu setelah hanya 50 benteng. Tang Zichen berkata, dengan keterampilan catur ini, kamu tidak pantas membuatku mempermainkanmu. Saya tidak yakin, saya ingin memulai kembali, saya hanya tidak menyadarinya. Tang Zichen berkata, baik, mulai dari awal. Jadi, permainan catur diundur dan dimulai lagi. Kali ini, semua orang menatap permainan catur antara Tang Zichen dan Mao Yu. Tang Zichen masih menggunakan ritme yang sama yang baru saja dia gunakan, meramalkan metode untuk menangani setiap gerakan Mao Yu, tetapi tentu saja, kemampuan Tang Zichen untuk melakukannya membutuhkan otak yang sangat pintar, jutaan kali kepintaran komputer. Kedua kalinya, Tang Zichen masih menggunakan 50 keping, dan dia memblokir Mao Yu. Mao Yu, kamu kalah lagi, kali ini apa lagi yang harus kamu katakan? Mao Yu merobek tanah. Mengaum. Tang Zichen dengan mudah masuk 5 besar.
Setelah itu, mereka yang masuk 5 besar memainkan 2 pertandingan lagi melawan satu sama lain, dan pemenang dari semuanya adalah sang juara. Tang Zichen mengambil 3 game berturut-turut, hanya menyisakan yang terakhir Ah Yin, juara sebelumnya. Di atas panggung, hanya Tang Zichen dan Ah Yin yang tersisa. Tuan rumah berteriak, inilah momen yang paling menarik, satu kuda hitam baru dan yang lainnya adalah juara tahun sebelumnya. Pada saat ini, mereka berdua mengalahkan 3 lawan lainnya secara terpisah, hanya menyisakan mereka berdua, jadi siapa yang akan menang? Mulai, Don Zichen dan Ah Yin duduk saling berhadapan. Ah Yin adalah saudara Nona Arlo. Nona Arlo sekarang meneriaki kakaknya untuk bersorak dari atas panggung. Tolong! Tang Zichen melambaikan tangannya. Ah Yin mendengus, kamu tidak ingin menang melawanku. Tang Zichen berkata, aku pasti akan memenangkanmu dalam 100 pemain pengganti. Kamu sedang bermimpi. Kalau begitu kita lihat saja. Tang Zichen adalah yang pertama jatuh. Tang Zichen menekan selangkah demi selangkah. Setiap kali Tang Zichen menjatuhkan benihnya, jalur belakang Ah Yin diblokir oleh ratusan Tang Zichen. Pada saat benih ke-80 jatuh, Ah Yin tidak bisa lagi jatuh. Kamu sudah kalah, kata Tang Zichen. Seluruh tubuh Ah Yin gemetar, dia telah kehilangan 80 ubin. Tang Zichen berkata, jika Anda ragu, saya bisa memulai kembali. Tidak perlu, aku, Ah Yin, bukan tipe orang yang tidak mampu kehilangan. Ah Yin berkata dengan tertekan, tapi dia yakin. Akui saja. Tang Zichen tersenyum, dan memegang juara lain. Saat itu Ah Yin bertanya, Wind Lightning, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Tolong pergilah. Apakah kamu baru saja mempelajarinya atau tidak? Aku bersumpah demi surga, aku pembelajar baru. Ah Yin duduk di tanah dan berkata dengan getir, sungguh ironis bahwa saya kalah dari pelajar baru. Pembawa acara berteriak, selamat kepada Wind Lightning, karena mendapatkan juara ketiga. Terima kasih. Tang Zichen tersenyum sedikit. Berturut-turut menjadi juara kompetisi otak dewa dan kompetisi catur dewa, 3 kata petir angin telah diingat secara menyeluruh. Tang Zichen hadir dan memiliki sejumlah penggemar. Baiklah, semuanya, kompetisi hari ini sudah berakhir, silakan lanjutkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi otak ilahi besok. Selanjutnya, ini adalah waktu jamuan makan, jadi silakan nikmati pesta pora kalian. Untuk sementara, seluruh ruang perjamuan dipenuhi dengan hiruk-pikuk. Begitu Tang Zichen turun dari panggung, dia dikelilingi oleh beberapa gadis muda. Wind Lightning, kamu sangat tampan, ayo minum. Wind Lightning, ayo jalan-jalan di hutan di luar, oke. Wind Light Cloud, di malam hari, maukah kamu datang ke kediamanku untuk membicarakan cita-cita hidupmu? Tang Zichen tersenyum, terima kasih para wanita atas perlindungan Anda, saya pasti akan berjalan-jalan dan mengobrol dengan Anda di masa depan ketika saya bebas. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Nona Ah Luo menatap Tang Zichen yang dikelilingi oleh sekelompok wanita. Nona Ah Luo sedikit tertekan di dalam, mengapa angin dan awan tipis ini, hari ini akan menjadi keributan besar. Sang tua berjalan ke Ah Luo, sekarang kamu telah mengubah kesanmu tentang petir angin, bocah ini cukup pintar, orang seperti ini akan memiliki masa depan yang cerah. Nona Ah Luo mendengus, apakah dia memiliki masa depan yang cerah atau tidak, belum dibuktikan apakah dia bisa menjadi kuat atau tidak, bukan berdasarkan apakah dia pintar atau tidak kan. Namun demikian, selalu ada lebih banyak kesempatan bagi yang pintar. Arlo, percayalah padaku, bagaimana kalau menikah dengannya? Sony tua terkekeh. Sikap saya jelas, jika saya tidak menyukainya, saya tidak menyukainya.
Ah Luo berkata dengan tegas, sebenarnya kesan batinnya tentang Tang Zichen jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, saat ini, memandang Tang Zichen tidak lagi seperti memandang makhluk yang lebih rendah dari dirinya, mampu memandangnya sebagai sederajat. Sang tua berkata, ah Luo, seperti yang Anda lihat, Feng Lightning sangat populer di kalangan gadis sekarang. Para wanita yang ada di sekitarnya sekarang pasti bersedia berkencan dengan Feng Lightning. Jika Anda ragu, Anda akan tersesat. Kakek Sang, tolong jangan katakan itu, aku tidak seperti wanita seperti itu. Aku sudah mengatakan bahwa janjimu tidak dapat dipenuhi. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak menyukainya, tidak peduli seberapa pintar Anda. Lao Sang menghela nafas. Tang Zichen sudah mendengarkan percakapan mereka di telinganya. Tang Zichen mengepalkan kedua tangannya dan berkata dalam hati, aku tidak pernah berpikir bahwa Nona Ah Luo akan begitu tegas dengan penampilanku hari ini, setidaknya tidak terlalu buruk, dan dia tetap saja meremehkanku. Nona Ah Luo, aku pasti akan membuatmu menyesal bahwa kamu mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa kamu menyukaiku, sementara aku memperlakukanmu dengan jijik pasti. Tang Zichen merasa telah dipermalukan oleh Ah Luo dan bersumpah dalam hati. Sang tua berjalan kembali ke Tang Zichen dan berkata, jangan berkecil hati, kamu sangat pintar, suatu hari kamu akan membuat Ah Luo mengubah perasaannya untukmu. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa. Tuan, saya tidak akan melanjutkan perjamuan malam ini. Kemana kamu pergi? Kamu telah memenangkan begitu banyak gelar hari ini, begitu banyak wanita menunggu untuk dihibur malam ini. Kamu benar-benar tidak mengambil kesempatan untuk bersenang-senang. Jika kamu baik, aku jamin kamu bisa mengambilnya. Pergi beberapa dari mereka malam ini. Hehe, kamu nak banyak flamboyan, orang lain bahkan tidak bisa iri. Tidak, apa? Tidak seburuk itu, kan? Tidak terlalu banyak, kamu masih sangat muda, kamu seharusnya berada di puncak masa mudamu. Aku bisa memberitahumu, gadis-gadis yang bisa muncul di sini semuanya putra dan putri dari keluarga Kaisar Dewa, bukan hanya beberapa tetes cairan Hong Meng di jalan di luar. Sejujurnya, Tang Zichen juga ingin membawa beberapa gadis dari keluarga Kaisar Dewa untuk bersenang-senang malam ini. Setidaknya Tang Zichen kesepian setelah jauh dari rumah selama berhari-hari. Tidak, lebih baik aku berkultivasi dan bersiap untuk kompetisi bela diri ilahi besok. Kudengar kompetisi bela diri ilahi adalah hal yang paling penting. Ya, nilai moneter kompetisi bela diri ilahi tidak sebanding dengan berapa banyak catur ilahi otak ilahi. Mungkin itu sebabnya Aro tidak merasa jauh lebih baik tentang Anda memenangkan catur ilahi otak ilahi. Yah, itu bagus. Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana kompetisi bela diri ilahi besok? Kompetisi bela diri ilahi dibagi menjadi 4 tingkat: dewa bawah, dewa tengah, dewa atas, dan raja ilahi. Besok pola ilahi kosmik akan muncul. Pola ilahi kosmik itu dipenuhi dengan indera misterius dan tidak dapat dipahami. Semua orang melihat pada dewa kosmik pola, siapapun yang dapat meningkatkannya lebih banyak potensinya pasti akan semakin besar. Cosmic Godland muncul setiap 100 juta tahun sekali, dan setiap kemunculan hanya berlangsung selama 1 menit. Berapa banyak yang dapat dirasakan dalam 1 menit tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Di masa lalu, orang yang paling kuat dapat meningkatkan kekuatan ilahi mereka dengan 5 atau 6 tenaga kuda setiap kali Cosmic Godprint muncul. Tentu saja, sebagian besar orang tidak dapat meningkatkan bahkan 1 kuda. Old Sang berkata, pola ilahi kosmik. Ya, benda itu, entah bagaimana itu muncul entah dari mana, tapi singkatnya itu dengan sengaja merangsang kita untuk tumbuh. Oke, aku mengerti. Tang Zichen tiba-tiba memikirkan sesuatu yang pernah ada di dunia fana, dunia surgawi. Ada juga sesuatu yang disebut cahaya surgawi, mirip dengan pola ilahi kosmik, yang entah bagaimana juga muncul dan dapat membantu seseorang memahami. Mungkin, hal semacam ini adalah bawaan.
Sang tua melanjutkan dengan mengatakan, setelah mengamati pola ilahi kosmik, semua orang mulai menjadi emas. Pertarungan seni bela diri abadi, biasanya pertarungan bebas level yang sama, setiap level memiliki juara. Dimengerti, terima kasih Tuan. Petir angin, dengarkan aku, benar-benar tidak perlu berkultivasi, hanya satu malam tidak dapat memperbaiki apapun, lebih baik bersantai, memahami pola kosmik ilahi besok adalah kebenaran yang sulit Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Oke, kalau begitu dengarkan kamu, sial, santai untuk satu malam. Hehe, kalau begitu semoga malammu sukses. Tang Zichen melirik ke tempat kejadian, meskipun dia siap untuk bertemu seorang gadis untuk malam yang meriah, Tang Zichen tidak bisa begitu saja mengambil siapapun, setidaknya seseorang yang masih tampan. Pada saat itu, Tang Zichen melihat di depannya ada seorang wanita menggairahkan dengan wajah yang luar biasa. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, jika wanita itu yang mengajakku kencan, aku pasti bersedia. Sang tua berkata, wanita itu adalah cucu perempuan Liang Safe, jika Anda tertarik, naik dan hubungi. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa pasti ada beberapa orang yang ingin berhubungan dengan wanita itu. Oh, jika semua orang menggunakan kekuatan, mengapa aku tidak? Kalau sambungannya tidak berfungsi, apakah itu akan menimbulkan masalah bagimu? Jangan khawatir aku, sang tua, setidaknya salah satu dari 10 kaisar dewa, dari ratusan kaisar dewa di dunia utama, tidak banyak yang berada di peringkat 10 besar yang aku bisa tidak berani menyinggung. Kakek wanita itu, Liang Safe, seorang kaisar dewa yang bahkan tidak masuk 100 besar. Hehe, terima kasih kepada sang tua karena telah memberiku keberanian. Tang Zichen mengambil anggur dan berjalan menuju wanita yang menggairahkan itu. Wanita yang mempesona ini jauh lebih tampan daripada Nona Ah Luo. Nona Ah Luo, sejujurnya tidak terlalu cantik dan sosoknya sama sekali tidak ada bandingannya dengan wanita yang mempesona ini. Tang Zichen berjalan selangkah demi selangkah menuju wanita mempesona itu. Namun, bahkan sebelum Tang Zichen berjalan, dia didahului oleh seseorang. Orang itu adalah dewa kelas atas. Nona Liang Xin, bisakah kamu minum denganku? Dewa kelas atas itu bertanya. Liang Xin tersenyum genit dan berkata, mau menjemputku? Haha, Nona Liang Xin adalah kecantikan yang terkenal di dunia utama. Aku, Jinan, ingin menjemput. Apa yang aneh, aku selalu mendengar bahwa Nona Liang Xin memiliki mata yang tinggi, dan aku tidak tahu jika aku bisa memasuki matamu. Liang Xin itu, dan orang yang bernama Jinan mengobrol, tepatnya, Jinan memprovokasi Liang Xin. Liang Xin itu, meskipun menggairahkan dan mempesona, tampaknya bukan sup acak semacam itu. Tang Zichen berdiri agak jauh dengan anggurnya, tidak tahu harus berbuat apa, dan didahului oleh seseorang untuk menyapanya. Sial, haruskah aku pergi ke sana? Tang Zichen berkata dengan sedih, lagi pula, Jinan adalah dewa kelas atas. Tang Zichen saat ini adalah dewa yang lebih rendah, dan dia tidak memenuhi syarat untuk merebut seorang wanita dari dewa yang unggul. Yang paling penting, bahwa Liang Xin juga merupakan dewa kelas atas. Tang Zichen, dewa inferior, pergi menjemput dewa superior. Saya tidak tahu siapa yang memberi keberanian pada Tang Zichen. Pada saat ini, tidak jauh dari situ, Nona Ah Luo juga diprovokasi oleh seorang pria. Ah Luo, bagaimana kalau minum? Arlo, waktunya lama, bagaimana kalau kita pergi melihat bulan bersama malam ini? Keluar, teriak Ah Luo, dan orang yang memprovokasi pria itu pergi tanpa minat. Ah Luo kemudian melihat Tang Zichen dan berkata dalam hatinya, petir angin, saat mencoba memprovokasi Liang Kor, kamu masih ingin menikah denganku, orang yang menjijikkan. Aku tidak akan pernah menyukai orang sepertimu. Saya tidak tahu mengapa, melihat Tang Zichen mencoba memprovokasi Liang Xin, Nona Ah Luo sangat tidak senang di dalam.
Meskipun Ah Luo tidak menyukai Tang Zichen, tapi itu tidak menyenangkan, hati manusia benar-benar rumit, mungkin ini membuat Ah Luo merasa malu. Tang Zichen ragu-ragu sejenak, lupakan saja, tidak naik ke Liangkor, lagi pula tidak perlu menyinggung dewa yang lebih tinggi. Namun, pada saat itu, Liangkor itu mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Tang Zichen dan berteriak angin ringan. Kau memanggilku, ya. Windy, kupikir kamu mencariku untuk sesuatu. Ayo pergi, aku bebas sekarang, kata Liang Xin kepada Tang Zichen. Tang Zichen terkejut, tetapi Tang Zichen segera menyadari bahwa inti Liang ini menggunakan Tang Zichen sebagai perisai. Seperti yang diharapkan, Zinan, dewa superior yang baru saja memprovokasi Liangkor, segera menatap Tang Zichen dengan tatapan mengancam. Tatapan Jinan sepertinya berkata kepada Tang Zichen, aku ingin melihat apakah kamu, dewa yang lebih rendah, berani merampok seseorang dari bawah hidungku. Liang Xin berkata lagi, pergilah, Wind Lightning, tunggu apa lagi? Mengatakan itu, Liangkor menoleh dan tersenyum pada Jinan, maaf, Jinan, aku sudah berkencan dengan seseorang, itu petir angin. Jinan itu mendengus, benarkah? Beraninya dia mengajakmu kencan. Jinan menatap Tang Zichen dengan tatapan tajam. Tang Zichen sangat kesal, meskipun Liang Xin menggunakannya sebagai tameng, tetapi peringatan Jinan itu berarti membuat Tang Zichen hampir tidak marah. Tang Zichen segera berkata, ya aku ada kencan dengan Liang Xin, mari kita bersenang-senang bersama malam ini. Wajah Liang Xin itu memucat, tapi sekarang dia tidak bisa membantah. Tang Zichen tersenyum dan berkata, Liang Xin, jadi kamu setuju untuk bersenang-senang denganku malam ini? Kalau begitu ayo pergi. Liang Xin dengan genit tersenyum, ya kamu sangat tampan, kenapa tidak? Tapi Liang Xin berpikir dalam hatinya, bocah ini, beraninya dia memanfaatkannya, dia harus memberinya pelajaran. Wajah Jinan itu sangat buruk, dan dia berkata dengan marah, Liang Xin, aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu, bahkan jika kamu benar-benar ingin bersenang-senang dengan orang lain, jangan memilih dewa yang lebih rendah. Maaf, Jinan, aku tidak menghargai kekuatan, aku lebih menghargai ketampanan, lihat angin dan awan tipis, itu cukup tampan. Liang Xin terkikik. Zinan berkata kepada Tang Zichen, nak, belum terlambat bagimu untuk menolaknya. Tang Zichen menyeringai, kenapa aku harus menolaknya? Kita semua laki-laki, kamu suka bersenang-senang dengan kecantikan seperti ini, kenapa aku tidak? Nak, aku tahu kamu pintar, tapi menjadi pintar di dunia ini bukanlah hal yang mudah, jadi jangan salahkan aku jika kamu sangat tidak menarik. Hahaha, tolol. Liang Xin, ayo pergi, ayo cari tempat yang sepi dan tidak berpenghuni. Tang Zichen segera memeluk pinggang Liang Xin. Liang Xin menggertakkan giginya, tetapi tidak terlalu bagus untuk melakukan serangan di depan Jinan, dia hanya bisa membiarkan Tang Zichen memeluknya, berpikir pada dirinya sendiri, di mana tidak ada orang, aku akan datang nanti. Zinan melihat bahwa Tang Zichen, dewa yang lebih rendah, sebenarnya berani merebut seorang wanita darinya secara terbuka dan akan meledak dengan amarah. Nak, apakah kamu memaksaku? Tang Zichen terus memeluk Liang Xin dengan semburan bibir yang menghina. Alasan pertama Tang Zichen memeluk Liang Xin adalah untuk memanfaatkan situasi, dan yang kedua adalah jika Jinan tiba-tiba menyerang, memeluk Liang Xin setidaknya akan memungkinkan Liang Xin bergerak juga. Seperti yang diharapkan, Jinan sangat marah dan memukul dengan telapak tangan. Tang Zichen dan Liang Xin saling berpelukan, jadi Liang Xin juga merasakan kekuatan itu sekaligus, dan tanpa sadar bertemu dengan telapak tangannya. Jinan, kamu gila. Liang Xin dan Zinan saling berhadapan dengan telapak tangan, dan keduanya mundur, tetapi Liang Xin jelas jauh lebih lemah, dan sedikit darah keluar dari bibirnya. Jinan berkata dengan wajah hitam, Liang Xin, kamu pergi dariku, orang yang ingin aku pindahkan bukanlah kamu.
Liang Xin menggigit bibirnya, tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Wind Lightning. Liang Xin berpikir dalam hatinya, bagaimanapun, dialah yang menggunakan petir angin sebagai perisai, dan sekarang ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa mengabaikannya. Terlihat bahwa Liang Xin masih memiliki perasaan keadilan di hatinya. Tang Zichen tidak terburu-buru karena Old Sang Senior mengawasi dari jauh. Tang Zichen dapat melihat bahwa Liang Xin dan Zinan keduanya menggunakan teknik tinju. Tang Zichen tahu terlalu banyak tentang teknik tinju. Tang Zichen tersenyum dan berkata, Liang Xin, apakah kamu mengalahkan Jinan? Omong kosong, hentikan omong kosong itu dan keluar dari sini, kencan malam ini dibatalkan. Liang Xin memelototi Tang Zichen dan berkata. Namun, Tang Zichen tidak pergi dan berkata, Liang Xin, aku yakin aku punya cara untukmu mengalahkan Jinan. Bagaimana mungkin, kekuatan ilahi kita semua berbeda. Kamu tidak terlalu mempercayaiku. Tang Zichen segera memisahkan sebuah ide, yang merupakan seperangkat teknik tinju. Kemudian, jari Tang Zichen mengetuk otak Liang Xin, memberikan serangkaian ide yang berisi teknik tinju. Liang Xin mendapatkan ide Tang Zichen, matanya berbinar, dan dia berkata dalam hatinya, sungguh kumpulan teknik tinju yang brilian, teknik tinju yang biasa saya latih sama sekali tidak pada level yang sama, mungkin aku benar-benar bisa mengalahkan Jinan. Tang Zichen berkata, Liang Xin, bagaimana set teknik tinjuku itu cukup kuat, sekarang aku yakin kamu bisa mengalahkan Jinan. Terima kasih, aku tidak menyangka kamu anak ini, masih memiliki beberapa poin kemampuan, kata Liang Xin, dan menerkam Jinan. Beberapa menit kemudian, Liang Xin menjatuhkan Jinan ke tanah. Ini tidak mungkin, kekuatan dewaku 5 atau 6 tenaga kuda lebih kuat darimu. Jinan itu sangat bodoh sehingga dia benar-benar dikalahkan oleh Liang Xin. Hahaha. Liang Xin tertawa bebas di dalam hatinya, dan ketika dia melihat mata Tang Zichen lagi, dia sedikit terkesan, aku benar-benar tidak tahu dari mana anak ini, dari mana dia mendapatkan ide tinju yang begitu mendalam. Tang Zichen berkata, Liang Xin, jangan lepaskan, tahan Jinan dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Sebelum Liang Xin sempat bereaksi, Tang Zichen menamparkan wajah Jinan. Tentu saja, tanpa Liang Xin menahannya, Tang Zichen tidak bisa menamparnya. Liang Xin terkejut dan sibuk melepaskan Jinan, meskipun dia telah mengalahkan Jinan, dia tidak ingin menyinggung Jinan karena itu Tapi aku tidak menyangka Tang Zichen akan benar-benar membiarkan dia menahannya dan menamparkan Jinan dengan keras. Ini adalah akhirnya. Kamu. Jinan ditampar oleh Tang Zichen, dan juga bodoh, mematikan, tidak pernah mengharapkan dewa yang lebih rendah digantung. Tang Zichen berkata, Jinan, ini yang terjadi jika kamu mencuri seorang wanita dariku, mengerti? Mencari kematian. Jinan berjuang dan melompat ke atas Don Zixin. Jangan. Liang Xin tanpa sadar pergi untuk mencegat. Jinan menggertakkan giginya, Liang Xin, jangan paksa aku, minggir, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Liang Xin tertekan, dia tidak ingin menjadi seperti ini. Tang Zichen berkata, Jinan, beraninya kamu adalah orang yang kalah dari Liang Xin, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepadaku? Kamu. Jinan cukup marah untuk membunuh. Liang Xin meraung dalam depresi, baiklah, Windy, katamu lebih sedikit, bukankah hal-hal itu cukup besar? Tang Zichen berkata, apa yang besar, jika saya takut hal-hal menjadi besar, saya tidak akan menamparnya. Wind Lightning, kamu benar-benar marah padaku. Tepat pada saat ini, seorang kaisar dewa datang. Kaisar dewa itu menggigil dan berkata, apa yang kamu lakukan, siapa yang berani menamparkan cucuku? Kaisar dewa yang datang tidak lain adalah kakek Jinan, yang juga seorang kaisar dewa.
Liang Xin kaget, sibuk berkata, maaf, Senior Ciap, salah paham. Jantung Tang Zichen berdebar kencang, kakek Kaisar Dewa Jinan, seorang idiot. Saya tidak berharap hal-hal menjadi sebesar ini. Jinan berkata dengan sedih, kakek, petir angin itu, dewa yang lebih rendah, menamparku. Pada saat ini, Jiap juga tertekan dan marah. Sebenarnya dia telah melihat semua yang terjadi di sini, dan petir angin ini benar-benar sombong. Tapi, petir angin adalah murid sang tua, yang membuatnya sedikit teliti, jadi dia harus melakukannya tidak muncul. Namun, sekarang dia tidak tahan lagi, Jiap harus muncul. Jiap memandang Tang Zichen dan berkata, Feng Qingyun, kamu terlalu banyak. Apa kamu, dewa kelas bawah, mengapa kamu harus menamparkan dewa kelas atas cucuku? Tang Zichen berkata, maaf, senior, saya menamparnya atas kemampuan saya sendiri, jadi saya rasa saya tidak bersalah. Kamu, Jiap itu akan sangat marah, tetapi sebenarnya mengatakan dengan nada tinggi bahwa dia menamparnya berdasarkan keahliannya sendiri, Mama. Jiap membentak, kalau begitu aku akan menamparmu sampai mati dengan kemampuanku sendiri, oke? Tang Zichen berkata, ya, mengapa tidak? Kamu. Jiap hampir kehilangan akal mengangkat tangannya. Pada saat itu, suara Kaisar Dewa lainnya terdengar, Jiap, kamu berani. Orang yang berbicara tidak lain adalah Sang Tua. Tang Zichen melihat ke arah Sang Tua datang, hati Tang Zichen santai, Tang Zichen berani menjadi sombong sekarang layar penuh Sang Tua mendukung Zi tiba-tiba menjadi tenang, orang-orang Old Sang adalah salah satu dari 10 Kaisar Dewa, dia bukan lawan. Old Sang datang dan bertanya, Wind Lightning, apa yang terjadi? Mengapa kamu memukul orang? Tuan, saya minta maaf karena membuat Anda kesulitan. Tang Zichen sedang sibuk. Menyebabkan masalah apa? Apakah guru adalah orang yang takut pada masalah? Sebagai murid saya, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat? Anda memalukan bagi saya. Mengapa Anda tidak membunuh seseorang saja? Seseorang yang menindas kamu dan bahkan tidak tega membunuhnya, kamu benar-benar memalukan bagi guruku. Tang Zichen terkejut, Sang Tua terlalu menarik. Tang Zichen berpikir bahwa tamparan sudah hampir cukup, itu tidak bisa melangkah lebih jauh, tetapi dia tidak berharap Sang Tua menjadi lebih menarik. Maaf, Tuan, saya belum cukup kuat untuk membunuh. Jika saya cukup kuat, orang seperti ini sudah lama saya mati dengan panggilan tamparan. Bukannya murid itu tidak punya nyali untuk membunuhnya. Itu lebih seperti itu, ingat mulai sekarang, sebagai murid Sang Tua saya, jangan mempermalukan saya. Ya Tuan. Kaisar Dewa Kebijaksanaan Bangkit itu sangat kesal mendengarnya dan berkata, Sang Tua, kamu bukan pengganggu. Pah! Detik berikutnya, Jiap tiba-tiba ditampar, dan orang yang menamparnya adalah Sang Tua. Wajah Jiap langsung memerah. Banyak orang juga menoleh, lagi pula, Kaisar Dewa telah ditampar. Kamu, Jiap tercengang, sebagai Kaisar Dewa, ditampar Dan itu terlalu memalukan untuk kesempatan ini. Sang Dao Tua Ciap, kamu ini apa, berani langsung memanggilku Sang Tua? Kamu. Tubuh Jiap bergetar karena amarah, dan Jinan, yang berada di satu sisi, bahkan lebih tertekan. Kakek yang memiliki citra yang sangat tinggi di hatinya, ditampar dan tidak berani melambaikan tangannya. Tentu saja, Liang Xin itu juga ketakutan, karena kakeknya tidak sekuat Jiap. Old Sang berteriak, keluar dari sini. Senior akan pergi. Jiap tidak berani mengatakan apa-apa dan menarik cucunya pergi dengan panik. Setelah berjalan pergi, Jinan berkata, kakek, apakah kita diintimidasi? Bukan. Apalagi yang bisa saya lakukan, bajingan tua itu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani sama sekali.
saya awalnya berpikir bahwa pada kesempatan ini, bajingan tua setidaknya akan menjaga citranya dan akan melakukannya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi dia sebenarnya tidak peduli dengan gambar apapun dan hanya menyebutku tamparan. Dia benar-benar membuatku kesal. Kakek, pembalasan ini, aku pasti akan membalas dendam. Tentu saja, di masa depan, jika aku bisa melampaui sang tua, aku ingin dia dan petir angin mati tanpa pemakaman, kata Jirise dengan gigi terkatuk. Di sisi lain, sang tua berkata kepada Tang Zichen, murid, aku tidak akan mengganggumu lagi, kamu bisa melanjutkan. Ya Tuan. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, sang tua tiba-tiba berbalik dan melemparkan sesuatu ke Tang Zichen. Ambillah. Ada apa? Tang Zichen bingung. Old Sang mentransmisikan suaranya ke Tang Zichen, aku menyebutnya, bedak pendengar, jika Liang Xin tidak bekerja sama denganmu di malam hari, gunakan bedak pendengar. Tapi, apakah ini akan menyebabkan kecelakaan? Kurasa Liang Xin sama sekali tidak mau, dia hanya menggunakanku sebagai tameng. Itulah alasan lagi untuk menggunakan bedak yang patuh. Jangan khawatir, kakek Liang Xin tidak sebaik Jiap. Kakeknya tidak akan berani mengatakan apa-apa jika dia datang. Selain itu, Liang Xin sendiri yang pertama kali menggunakanmu sebagai perisai untuk Jinan. Bagus. Tang Zichen tersenyum, meskipun tidak bermoral menentang keinginan wanita, Tang Zichen bukanlah orang suci. Ayo, Liang Xin, ayo berkencan. Itu, petir angin, terima kasih telah membantuku memblokir gangguan Jinan itu. Tanggalnya baik-baik saja, kata Liang Xin. Sebelumnya Liang Xin ingin memberi Tang Zichen pelajaran ketika tidak ada orang di sekitar, yang berani mengambil keuntungan darinya dan memeluk pinggangnya. Namun, dia tidak lagi berani melakukannya sekarang, dan wajah Ciap telah ditampar, jadi lebih baik melupakannya. Tang Zichen berkata, Liang Xin, kamu yang mengatakan bahwa kamu berjanji untuk bersenang-senang denganku malam ini, apa kamu sengaja menghiburku? Tidak, beraninya aku menghiburmu. Karena tidak ada, ayo pergi, malam ini kamu milikku. Well, aku bisa menjanjikan teman, tapi bukan teman seperti itu. Kalau begitu, perusahaan apa? Aku bisa bicara, bahkan minum denganmu, tidak lebih dari itu. Baik, perusahaan manapun asalkan menyenangkan, ayo pergi. Liang Xin menghela nafas dan harus mengikuti Tang Zichen. Di dalam Liang Xin berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun aku adalah dewa kelas atas dan dia dewa kelas bawah. Selama aku tidak mau, dia tidak bisa memaksaku sama sekali. Tuannya sang tua adalah sombong, tapi dia tidak bisa mengawasinya sepanjang waktu kan. Tang Zichen dan Liang Xin meninggalkan tempat perjamuan dan tiba di tempat yang sunyi dan sepi. Tang Zichen mengeluarkan anggur, serta daging rusa dewa, menerkam tanah, dan berkata, malam ini, bagaimana kalau kita berkemah di sini dan minum anggur sambil makan rusa dewa? Wow, rusa suci, ya, kata Liang Xin dengan menjilat bibirnya. Begitu saja, Tang Zichen dan Liang Xin, keduanya, sedang berkemah di sana. Wind Lightning, di mana kamu memberiku wasiat itu hari ini? Liang Xin bertanya. Tidak di mana, tapi hanya saja saya sendiri mengambil satu set teknik tinju yang saya tahu cocok untuk Anda, meleburnya menjadi surat wasiat, dan kemudian memberikannya kepada Anda. Saya memiliki lebih dari cukup surat wasiat seperti ini. Tang Zichen dikatakan. Tidak mungkin, ini sangat pintar, bagaimana kamu tahu begitu banyak teknik tinju yang begitu pintar? Kamu tidak mengerti, aku berbicara tentang yang serupa, bukan hanya teknik tinju, semua jenis metode, dan semuanya sangat mendalam. Tang Zichen berkata dalam hatinya, dunia utama ini, berbagai metode mereka juga terlalu nabati. Dengan santai memberi Liang Xin satu set metode tinju yang lebih kuat, tetapi sebenarnya sangat mendalam di matanya. Jika saya mengeluarkan yang lebih mendalam itu tidak akan lebih mengesankan.
Ini juga segera dalam. Tang Zichen juga meminum beberapa toples anggur. Wind Lightning, sudah hampir waktunya aku sudah minum begitu banyak anggur bersamamu, kata Liang Xin. Tang Zichen tersenyum, apa terburu-buru, masih lama sampai subuh. Tidak, aku benar-benar tidak ingin minum bersamamu sampai subuh. Jika kamu tidak ingin minum lagi, kita bisa melakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain apa? Tentu saja ada hal lain yang menarik, kau tahu. Liang Xin menggelengkan kepalanya, maaf, saya tidak mengerti. Tang Zichen menggosok tangannya dan berkata, misalnya, hal di mana pria dan wanita berinteraksi bersama. Beraninya kamu, teriak Liang Xinton. Liang Xin, kaulah yang berinisiatif mengatakan bahwa kamu berkencan denganku hari ini. Jadi kenapa aku hanya ingin Jinan berhenti menggangguku? Aku tidak peduli, sebenarnya, sebelum Jinan mengganggumu hari ini aku datang ke arahmu tapi, Jinan mendahuluiku. Kalian benar-benar sesuatu. Liang Xin, jangan seperti itu. Angin petir, kamu harus mati untuk ini, aku tidak akan main-main denganmu. Maaf, aku bukan orang seperti itu. Apakah masih ada penjaga di dunia utamamu juga? Yah, apalagi, menurutmu aku ini apa tipe orang yang tidak tahu malu? Petir angin, selagi aku masih memiliki rasa terima kasih dan kekaguman padamu, sebaiknya kendalikan tangan dan kakimu agar aku jangan berkompromi dengan citramu. Tang Zichen tertawa, itu konyol. Apa maksudmu? Berapa nilai sebuah gambar yang bagus? Wind Lightning, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti itu. Hahaha, Liang Xin, setidaknya aku memberimu satu set teknik tinju, jadi setidaknya berikan sesuatu sebagai balasannya. Saya lebih suka mengembalikan set teknik tinju itu kepada Anda. Bagaimana saya bisa mengembalikannya jika saya sudah memberikannya kepada Anda? Selain itu, teknik tinju itu bukan yang paling kuat untuk saya. Jika Anda mau, saya bisa memberi Anda sesuatu yang lebih kuat besok. Tidak perlu, aku tidak peduli. Petir angin, aku bisa memberitahumu, jangan main-main, kalau tidak kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Hahaha. Tang Zichen segera membuat bubuk pendikte. Hari berikutnya, fajar, Tang Zichen membuka matanya. Swoosh! Pada saat itu, sebuah pedang dihunuskan ke leher Tang Zichen, dan orang yang memegang pedang itu adalah Liang Xin dengan wajah marah. Liang Xin, apa yang saya lakukan tadi malam? Tang Zichen sengaja pura-pura bodoh. Sebenarnya Tang Zichen tahu segalanya, tapi yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah bahwa Liang Xin masih orang yang murni dan polos. Tang Zichen tidak melakukannya. Saya tidak menyangka bahwa seseorang yang telah hidup ratusan juta tahun di dunia utama masih bisa melakukannya. Cukup jika saya tahu, Tang Zichen tidak akan melakukannya. Tang Zichen tahu itu buruk. Wind Lightning, bajingan. Teriak Liang Xin, sesuatu yang dia simpan selama ratusan juta tahun telah hilang. Liang Xin, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Kata Don dengan sentuhan kepalanya. Jangan berpura-pura. Liang Xin mengamuk. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, saya ingat kami hanya minum dengan benar, kata Tang Zichen. Wind Lightning, tunggu aku, kamu pengganggu. Tang Zichen sibuk menarik Liang Xin. Saya minta maaf. Apa gunanya minta maaf, Wuho? Liang Xin, atau kamu bisa membunuhku? Apakah kamu pikir aku tidak mau? Jika kamu tidak memiliki guru dari 10 kaisar Dewa Agung, aku akan membunuhmu sejak lama. Teriak Liang Xin. Tang Zichen pergi untuk menyeka air matanya. Jangan pukul aku. Liang Xin menangis dan menjatuhkan tangan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan menikah denganmu. Menikahlah denganku, apakah kamu pantas mendapatkannya? Lihat apa yang kamu katakan, apakah aku seburuk itu?
Jangan lupa tuanku, menamparkan Ciap kemarin itu luar biasa, kekuatan kakekmu tidak sebaik Ciap. Poin mana aku tidak cocok denganmu, selain itu aku sangat pintar dan tampan tadi malam apa dan begitu galak menemanimu lebih dari cukup. Pada titik ini, Liang Sinton sangat marah angin petir, kamu hanya berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Aku tidak tahu Jika kamu tidak tahu bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu begitu galak kamu. Tang Zichen tertawa, aku menebak sepertinya aku benar, kamu juga berpikir aku galak di hatimu, hahaha. Kamu, Liang Xin terkejut dan langsung tersipu, terjebak oleh Tang Zichen. Wind Lightning, aku akan membunuhmu. Liang Xin pemalu dan marah. Ayo, bunuh aku, tidak perlu sopan kepada orang sepertiku. Tang Zichen menyatukan lehernya. Tapi Liang Xin tidak menebangnya selama setengah hari, dan akhirnya membuang pedangnya dan terbang sambil menangis. Tang Zichen berteriak, kembalilah dan pikirkan baik-baik, menikahlah denganku atau kamu tidak akan memiliki toko ini setelah desa ini. Pergilah ke neraka, teriak Liang Xin dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Tang Zichen membelai dagunya dengan senyum hehehe. Tubuh Liang Xin, bagus sekali, Tang Zichen masih mengenang hari ini. Segera Tang Zichen juga kembali ke tempat perjamuan super. Wind Lightning, kenapa kamu baru kembali? Sang tua sedang sibuk. Tuan, ada apa? Tidak apa-apa, Cosmic Godland dapat muncul kapan saja sekarang, jangan berlarian jika Anda melewatkannya Anda akan menyesalinya, Cosmic Godland hanya akan muncul sebentar, kata Old Sang. Sial, aku hampir lupa tentang ini. Tang Zichen menamparkan kepalanya. Tang Zichen mengangkat matanya untuk melihat dan tentu saja, semua orang yang datang untuk menghadiri perjamuan super sekarang berdiri di bawah langit, diam-diam menunggu kemunculan Cosmic Godland. Tuan, kapan pola ilahi kosmik biasanya muncul? Setiap hari sekarang. Tang Zichen juga berhenti berbicara. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan ilahi Pi yang dapat saya tingkatkan dalam pola ilahi kosmis. Jika saya menggunakan 10 wasiat untuk meningkatkannya secara terpisah kemudian menggabungkannya menjadi pola ilahi, meningkat akan jauh lebih banyak. 10 kali 10 kali 10 kali. Tang Zichen sedikit menantikannya ketika dia memikirkannya. Tang Zichen hanya membutuhkan 1 wasiat untuk bertambah 1 kuda, dan 9 lainnya akan dengan cepat bertambah dan menjadi 10 kuda. Di masa lalu, setiap kali pola dewa kosmik muncul orang yang paling kuat dapat meningkatkan 5 atau 6 kuda dengan penerima, tetapi jika itu adalah Tang Zichen, bukankah mungkin untuk meningkatkan 50 atau 60 kuda? Bersambung.